Hai, ketemu lagi di materi Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki tema keempat. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas isi buku. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah isi buku sastra. Seperti apa materinya? Yuk kita simak materinya. Tapi jangan lupa disimak dengan baik materinya sehingga kalian bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan yang bertambah tentang materi bahasa Indonesia. Yuk kita simak. Apa sih materi kali ini? Nah, kali ini kita akan mengulas isi buku cerita. Nah, mengulas itu artinya kita akan membahas tentang isi buku sastra yang akan kita baca. Seperti apa? Nah, jadi kita akan mencoba menjelaskan satu persatu hal yang akan dibahas di dalam buku yang sudah kita baca. Kemudian, kita akan menilai dan memberi pendapat tentang isi buku tersebut. Lalu, apa saja ya yang dapat dibahas di dalam buku? Oke, jadi hal yang dapat diulas di dalam buku adalah pertama, data buku. Data buku ini bisa tertulis nama pengarang, judulnya, kemudian tahun membuat cerita dan lain-lain. Jadi seperti data buku atau isi buku yang akan kita baca. Yang kedua adalah inti cerita. Mungkin kalian bingung bagaimana menentukan inti cerita. Hampir sama seperti kita menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kali ini kita akan membuat inti cerita dari ulasan isi buku sastra yang akan kita baca. Kalau di materi sebelumnya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan bacaan, kali ini kita akan jauh lebih banyak karena kita akan membahas isi buku sastra. Tapi tentunya kita akan melakukannya secara perlahan. Yang ketiga adalah manfaat membaca buku tersebut. Nah, dari berbagai macam jenis buku yang sudah kita temui tentu banyak ragamnya. Ada buku pelajaran, ada buku tentang teknik, buku tentang matematika, ada buku tentang khusus cerita, dongeng, fabel, dan lain-lain. Nah, itu kita dapat membahasnya tentang manfaat membaca buku dari masing-masing jenis buku, atau kita dapat menuliskan manfaat membaca buku secara lebih umum. Lalu yang keempat, kita akan mengulas tentang kelebihan dan kekurangan isi buku yang akan kita bahas. Nah, kelebihan dan kekurangan ini tentunya haruslah kita baca lebih dahulu. Nah, buat kalian yang masih malas untuk membaca atau kurang minat membaca karena terlalu banyak yang harus dibaca, kali ini kalian harus mulai membaca lebih teliti supaya kalian dapat memahami isi buku yang akan kalian baca. Oke, next. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, berikut ini kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut ini untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Perilaku tokoh, perilaku tokoh itu adalah semacam bagaimana kalian dapat memberikan pendapat tentang watak atau sifat dari tokoh yang sudah kalian baca. Kalau yang materi sebelumnya adalah kita membahas isi buku. Sekarang kita akan mulai membahas tentang tokoh yang ada di dalam isi buku atau bacaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca
dengan seksama jalan cerita. Artinya kalian harus membaca dari awal hingga akhir tanpa melewatkan satu pembahasan. Ya, supaya apa? Supaya kalian dapat menyimak jalan cerita yang disuguhkan atau yang disajikan di dalam cerita. Lalu yang kedua, kalian harus memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Kalau kalian menemukan dialog ya atau misalnya bacaan yang sedang berbicara atau sedang mengobrol dan juga perbuatan tokoh misalnya Siti sedang berbuat baik. Nah, itu kan berarti perbuatan tokoh. Perbuatan baiknya seperti apa? Nah, kalian harus membaca cerita lebih teliti dan tidak melewatkan satu kalimat pun. Supaya apa? Supaya kalian mengerti bahwa perkataan atau dialog dan juga perbuatan tokoh-tokoh itu dapat dicatat dan disimak dengan baik. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Maksudnya apa? Nah, di dalam setiap cerita itu ada latar tempat, latar waktu, dan juga tema tertentu. Nah, kalian harus memperhatikan lingkungan kehidupan tokoh yang ada di sekitarnya. Misalnya, apa yang dilakukan di latar waktu pagi hari, siang hari, malam hari, atau misalnya di latar tempat, misalnya di sekolah sedang apa, kemudian di kantor sedang apa. Nah, kalian harus memperhatikan hal-hal yang ditunjukkan di dalam isi cerita itu. Maka, yang paling penting dalam memberikan pendapat ataupun membahas suatu cerita adalah kalian tidak boleh malas untuk membaca. Karena membaca adalah seperti kita membuka lembaran atau jendela dunia bahwa banyak sesuatu yang dapat kita dapatkan informasi atau data atau pengetahuan-pengetahuan baru. Oke? Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia. Mungkin video kali ini terasa sangat singkat, tetapi kalau kalian menyimak dengan baik video pembelajaran ini, maka kalian dapat membahas isi buku ataupun menceritakan tokoh-tokoh atau latar yang ada di dalam cerita. Maka kalian harus menyimak video ini dengan baik. Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.